Hai teman-teman semua, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID. Nah, di video kali ini kita mau ngebahas tentang mengapa sih ekspor itu butuh analisa. Emangnya penting ya analisa dalam ekspor itu? Dan bisa nggak sih kita ekspor tanpa analisa? Oke, video ini sebetulnya saya buat karena ada beberapa teman-teman yang DM ke IG kita dan juga WA admin menanyakan tentang, Min ada nggak bayar produk saya ini atau produk A ini? Biasanya admin kita tidak menjawab ya teman-teman, bukan karena admin kita sombong atau gimana, tapi admin kita memang tidak terlalu mengerti tentang proses dan prosedur ekspor. Tapi kemudian setelah saya lihat, saya baca WA dan juga DM dari teman-teman, ternyata lumayan banyak ya yang menanyakan hal seperti itu. Nah, akhirnya saya coba ngobrol dengan admin kita, coba dong tolong difasilitasi, ditanya-tanya dulu tentang kesiapan mereka. Nah, biasanya kalau misalkan ada teman-teman yang menanyakan bayar produk mereka, admin kita akan menjawab negara tujuan ekspornya di mana, Kak? Nah, nanti juga akan kita jelaskan sepenting apa sih negara tujuan ekspor itu. Nah, biasanya teman-teman akan menjawab negara tujuan ekspor atau NTE itu apa, Min? Di kampung saya, di kabupaten saya banyak loh produk ini, produk A, produk B, produk C. Tolong dong dibantu untuk ekspor. Nah, biasanya admin kita akan menjawab company profile-nya ada nggak, Pak? Bisa kita minta company profile-nya. Dan seperti biasa, teman-teman langsung ngilang. Nggak ada kabar, tiba-tiba menghilang. Saya nggak tahu kenapa teman-teman seperti itu. Apa karena tidak siap atau seperti apa, saya juga kurang paham ya teman-teman. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama soal produk. Meskipun di daerah asal teman-teman atau di kampung teman-teman itu banyak produk potensial, ada produk A, produk B, produk C. Nah, itu belum menjadi produk kita ya teman-teman. Nah, kapan produk tersebut sah menjadi produk kita? Ini pendapat saya pribadi adalah ketika kita serius untuk mendalami produk tersebut. Nah, serius di sini bukan cuma omongan tentunya ya. Semua orang bisa ngomong saya serius, tapi nyatanya nggak ada tindakan. Serius di sini artinya ada indikator terukurnya. Indikator terukurnya adalah teman-teman harus memahami proses produksinya dan juga stakeholder produk-produk ini siapa aja, apakah ada petani, kemudian ada produsen dan lain sebagainya. Cara membuatnya seperti apa, proses produksinya ya. Kemudian yang keempat, ceritanya yang bisa dijual, narasi-narasi tentang produknya, keunggulan produk tersebut, USP-nya, unique selling point-nya. Nah, setelah teman-teman memahami indikator-indikator tersebut, mempelajarinya dengan baik, baru dikonversikan menjadi company profile dan juga website. Website ini opsional aja bagi teman-teman yang mau membuat website ya, tapi company profile ini wajib. Nah, setelah kita membuat company profile tentang perusahaan dan produk kita, baru produk tersebut sah menjadi produk kita. Nah, selain company profile, website juga berperan penting ya teman-teman, karena di dalam website itu ada beberapa informasi mengenai produk dan juga perusahaan kita. Jadi ketika kita mengirimkan email perkenalan, tidak terlalu panjang, yang penting simple, profesional. Nah, nanti informasi detail mengenai perusahaan dan juga produk bisa diarahkan ke website teman-teman. Nah, selain itu, perusahaan kita juga dianggap lebih profesional dan kredibel karena kita menggunakan email berbayar. Email gratis kan biasanya @gmail.com atau @yahoo.com. Nah, di sini kalau teman-teman menggunakan nama, kemudian @domain dari teman-teman sekalian atau domain dari website teman-teman, nah itu bisa instantly teman-teman terlihat jauh lebih profesional ya. Jadi jangan diremehkan peran antara company profile dan juga website. Ini combo yang sangat luar biasa menurut saya. Poin kedua adalah soal NTE. Nah, apa itu NTE? NTE merupakan negara tujuan ekspor. Mengapa sih kita sebelum ekspor harus menentukan negara tujuan ekspornya terlebih dahulu? Karena sekali lagi teman-teman, ekspor atau impor itu adalah perdagangan internasional. Ada di dua wilayah berbeda.
sehingga konsumennya juga berbeda, tren produknya juga berbeda, konsumsinya atau apa yang mereka butuhkan itu juga berbeda. Dan yang paling penting adalah syarat masuknya, administratifnya juga berbeda. Jadi kita harus mengetahui dan juga paham apa yang mereka butuhkan dan analisa syarat masuknya sehingga teman-teman bisa mendapatkan kombinasi produk dan juga pasar yang cocok. Selain itu, manfaat menganalisa negara tujuan ekspor adalah teman-teman bisa menentukan strategi masuk pasarnya seperti apa dan juga jalur distribusinya itu gimana. Apakah kita menggunakan importir, distributor, ataupun diaspora Indonesia untuk memperkenalkan produk kita di pasar luar negeri. Nah, kalau saya pribadi analogikan, ekspor tanpa analisa negara tujuan ekspor sama seperti kita berkendara di jalanan biasa ya teman-teman. Ya memang kita tinggal ambil kendaraan, kemudian tinggal jalan aja. Tapi di jalanan biasa itu kita sering mengalami kendala. Seperti ya polisi tidur, kemudian lampu merah, dan lain sebagainya. Hambatan-hambatan itu yang tidak dapat dihindari. Kalau ditarik ke ekspor, hambatannya itu seperti produk kita sudah tidak cocok, trennya sudah tidak bisa menerima produk kita, kemudian persepsi konsumennya sudah berbeda, harga yang diharapkan oleh mereka juga sudah berbeda. Nah, hambatan-hambatan tersebut membuat kita tidak kunjung ekspor, teman-teman. Kita melangkah 1, 2, 3, balik lagi dari 1. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, syaratnya terlalu banyak. Importir memberikan syarat A, B, C, D, E, F, G. Jadi kita mundur lagi. Nah, yang perlu teman-teman garis bawahi ya, teman-teman, kalau kita menawarkan produk ke buyer di suatu negara, itu artinya kita sudah siap mengenai syarat masuk dan juga sertifikasi yang dibutuhkan oleh buyer. Kita harus sudah siapkan itu. Kalau tidak, misal kita tawarin ke Eropa, ternyata Eropa minta dari A sampai E, A, B, C, D, E. Kita atau perusahaan kita baru memiliki sertifikatnya sampai C, A, B, C. Ya, kalau seperti itu kejadiannya kita bisa di-ban atau di-blacklist dari supplier perusahaan tersebut ya teman-teman. Makanya teman-teman harus hati-hati ketika misal kita menawarkan sesuatu ke importir negara tujuan ekspor. Kita harus sudah siap dulu. Nah, bedanya kalau teman-teman ekspor dengan analisa, nah ini saya analogikan teman-teman seperti berkendara di jalan tol. Memang sedikit ribet, kita harus punya e-tol atau e-money, kemudian kita harus top up, dan baru kita mungkin bisa berkendara di jalan tol tersebut. Ya, kita ambil kendaraan, kemudian kita harus masuk ke pintunya dulu, pintu tolnya, kemudian baru kita bisa lancar mengendarai di jalan tol. Nah, sama halnya dengan ekspor. Kalau kita menganalisa ekspor, sepertinya ribet di awal. Harus menentukan tren produknya, konsumennya, persepsi konsumennya, kemudian syarat masuknya. Kayaknya ribet. Tapi ketika kita sudah melewati pintunya dan kita sudah menentukan pintu itu adalah negara tujuan ekspornya ya. Kita sudah melewati pintunya, pintu tol tersebut, ya udah enak. Negosiasinya enak. Kita sudah siap sertifikasinya, udah cocok sertifikasinya. Misal kalau kita nggak bisa ke Eropa, Eropa terlalu banyak sertifikasinya, ya udah kita ke Timur Tengah, misalkan ke Saudi Arabia. Kita analisa Saudi Arabia syaratnya A, B, C doang nih. Kita lihat ke perusahaan kita dan juga produk kita, kita punya nih syarat A, B, C ini. Ya udah, kita setelah menganalisa, kita tentukan bahwa Saudi Arabia merupakan negara tujuan ekspor kita. Kita cari bayarnya, baru cari bayarnya di Saudi Arabia, kita ubek-ubek stakeholdernya, ITPC-nya, atas perdagangannya. Nah, baru kita lakukan eksekusinya, kirim email penawaran, ikut pameran. Ketika misal ada buyer, enak negosiasinya udah. Kita tawarkan produknya, buyer tertarik, minta kirim spesifikasi, biasanya kita kirim kompro, kemudian spesifikasi, foto-foto, kemudian video proses produksi, kemudian biasanya buyer minta harga, kemudian kita kasih harga, ada nego di sana, kemudian menentukan
term of shipment dan juga term of payment-nya seperti apa. Nah, baru setelah semua negosiasinya selesai, nah teman-teman wajib untuk melakukan atau mempersiapkan produk sesuai dengan apa yang diperjanjikan ya. Ini enak teman-teman, kalau misalkan kita ekspor dengan analisa itu enak sekali. Memang ribet di awal, tapi selanjutnya itu kayak stepnya itu dipermudah. Karena kita udah tahu bahwa kalau kita ekspor ke negara tersebut, oh ini ada trennya seperti ini, konsekuensinya seperti ini, aturannya seperti ini. Nah, kalau kita sudah melihat semuanya itu dan kita bilang siap, nah itu akan jadi berbeda kalau misalkan kita ekspor tanpa analisa. Pasti kita ketar-ketir, wah apa ya yang diminta oleh buyer ya, spesifikasinya seperti apa ya, tren di sana gimana ya. Nah, itu akan sangat berbeda ya teman-teman. Nanti bisa teman-teman rasakan sendiri, dan juga kalau sudah teman-teman pernah nih kejadian di diri teman-teman, bisa komen di bawah ya. Nah, seperti apa sih contoh-contoh analisa negara tujuan ekspor? Nah, silahkan teman-teman bisa nonton video kita tentang market intelligence ya. Nanti saya cantumin foto-fotonya di layar kaca teman-teman dan juga linknya di deskripsi. Nah, gimana teman-teman, ribet ya sepertinya ya persiapan sebelum ekspor ya. Tenang aja teman-teman, ini kelihatannya aja ribet. Tapi ketika ini dilakukan, dikerjakan, ini akan jadi suatu kebiasaan. Sehingga ini udah nggak ribet lagi. Karena ini kita mendengar hal yang baru atau melakukan hal yang baru, nah itu makanya persepsi kita ribet. Tapi kalau dijalanin enggak kok. Asal kita konsisten aja, bertumbuh dan berkembang setiap minggunya. Seperti tagline ekspor kampus kita. Nih posternya ya. Jadi di ekspor kampus itu banyak banget materinya teman-teman. Salah satunya adalah melatih teman-teman untuk meriset negara tujuan ekspor. Latihan, latihan, latihan. Berkembang dan bertumbuh setiap minggunya. Practice, practice, practice. Practice make what? Titik, titik, titik. Ya, practice make improvement. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton di video ini. Semoga teman-teman bisa mengambil sisi positifnya aja ya. Kalau ada yang negatif bisa teman-teman tinggalin atau nggak usah dikerjain aja. Bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau saran bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!